Hari ini kita mau ngobrol soal artikel opini. Siapa nih yang pengen tulisannya nongol di media online kayak mojok.co, Kompasiana, lalu apa lagi ya? Geotimes, bahkan detik.com. Ya minimal blog pribadi kamu dibaca banyak orang deh. Tuh ya. Di video ini aku akan memberi sedikit panduan untuk membuat artikel opini kamu menjadi menarik untuk dibaca. Dari mulai apa itu perbedaan artikel biasa, artikel opini yang akan kita bahas, dan esai. Yuk kita mulai nih. Kita langsung aja ya. Mulai dari perbedaannya dulu. Yang selalu ada di media online itu ada 3, yaitu artikel biasa. Yang pertama artikel biasa. Artikel biasa itu bersifat informatif. Isinya fakta yang disusun secara objektif. Objektif berarti tidak ada campur tangan pendapat kita ya, murni, jadi gak subjektif. Jadi murni atas suatu kejadian. Lalu contohnya kayak berita atau ulasan produk. Yang kedua, opini nih yang mau kita bahas. Sesuai namanya adalah suatu pendapat. Di sini kamu bisa memasukkan sudut pandang pribadi, tapi tetap harus ada dasar dan fakta pendukung biar nggak asal ngoceh aja. Yang ketiga itu esai. Esai itu kurang lebih mirip sama opini, tapi dia lebih mendalam dan lebih filosofis, dan kadang nggak langsung menyimpulkan suatu hal. Gayanya bisa lebih bebas dan reflektif. Kalau kamu mau bikin tulisan, pikirin dulu, ini buat menunjukkan pendapat kamu atau sekadar berbagi fakta. Oke. Nah, lalu gimana sih struktur artikel opini yang baik? Simple. Cukup ikuti format di bawah ini. Pertama, pembukaan. Tarik perhatian pembaca, bisa mulai dari fakta yang mengejutkan, pertanyaan provokatif, atau cerita singkat. Cerita singkat tentang apa yang akan kita bahas. Nah, yang kedua itu kita masuk ke isi atau argumentasi. Ini bagian isi, bagian inti. Jelaskan pendapat kamu, kasih alasannya, tambahin data atau contoh. Yang ketiga, penutup. Akhiri dengan kesimpulan atau ajakan. Opini itu sifatnya persuasif ya. Jadi harus ada unsur mengajak. Kalau kita pakai 5W 1H, kalau opini gak wajib sih, tapi bisa membantu di bagian argumentasi. Misalnya, apa masalah ini penting dan apa solusinya. Terus, ada nggak sih yang diperbolehkan dan tidak dalam menulis opini? Tentu saja ada. Yang pertama, yang nggak boleh. Jangan asal klaim tanpa bukti. Misalnya bilang, AI bakal ngambil semua pekerjaan manusia nih, tapi kamu nggak punya data pendukung. Nah itu kan kamu dari mana bisa dapat statement seperti itu. Terus hindari bahasa yang kasar atau menyerang pribadi, menyerang personal ya. Kritik itu beda dengan menghina. Lalu jangan terlalu panjang
panjang lebar, tinggi dan dalam. Kalau nggak ada poin jelas yang memang harus dituliskan, karena orang itu gampang bosan. Yang harus gunakan data atau fakta yang valid. Gimana caranya? Ya riset. Ya, sebelum nulis kamu harus riset dulu. Lalu tambahkan sudut pandang unik biar nggak basi. Jangan itu-itu aja, jangan sama orang lain. Kamu harus mempunyai gaya sendiri. Lalu pilih topik yang memang lagi relevan dan relatable. Terus gimana sih biar opini kamu menarik dan bikin orang betah baca sampai habis? Nih tipsnya. Judulnya harus catchy, bikin orang pengen klik. Di antara semua artikel opini yang ada, mereka pengen klik kamu karena judulnya menarik. Contohnya, kenapa kita harus berhenti overthinking soal AI? Buat aku sih itu menarik, aku akan ngeklik itu duluan. Nah, lalu yang kedua, pakai analogi. Misalnya kamu lagi bahas politik nih, coba bandingin sama permainan catur atau kartu uno. Jangan dibandingin sama ludo, ya, karena kita kan membahas strategi, ya kan? Lalu gaya bahasa yang santai lah, kayak bahasa sehari-hari. Jangan terlalu kaku. Tulisan yang terlalu formal itu sering bikin kamu. Dan yang paling penting, jadi diri kamu sendiri. Kalau gaya tulisan kamu khas, pembaca bakal ingat terus. Misalnya tulisan kamu suka penuh dengan humor satir dan orang akan terus mencari nama kamu nih. Penasaran kamu menulis apa lagi? Gitu loh. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kamu pernah mikir gak sih kenapa kita harus coba buat bikin artikel opini? Pertama, opini itu cara buat kita didengar. Kita hidup di dunia yang penuh sama informasi, dan artikel opini bisa jadi alat buat menyampaikan sudut pandang kamu. Apalagi kalau kamu punya ide unik atau perspektif yang gak banyak orang tahu. Ini kesempatan kamu buat berbagi. Yang kedua, melatih cara berpikir kita. Waktu nulis opini itu kamu gak cuma asal nulis kan, kamu harus riset, bikin argumen, dan menjelaskan pendapat kamu, pandanganmu dengan jelas. Ini tuh kayak olahraga buat kamu, ya kan? Biar gampang pikun. Tiga, kamu bisa personal branding. Misalnya kamu sering nulis tentang isu isu lingkungan misalnya. Lama-lama orang bakal kenal kamu sebagai orang yang peduli sama topik itu. Siapa tahu dari situ peluang lain datang. Kayak jadi pembicara mungkin, kerjasama sama sebuah branding, sebuah brand, atau bahkan ditawarin buku, membuat buku, menulis buku yang akan diterbitkan penerbit mayor mungkin, kan. Dan terakhir, nulis opini itu bikin puas, kayak ngeluarin unek-unek kamu. Rasanya lega banget pas kamu bisa menuangkan pikiran dan ada yang komen nih, wah aku setuju banget sama ini. Apalagi kalau tulisannya bisa menginspirasi orang lain buat berpikir atau bertindak. Jadi jangan takut buat tulis. Ingat, opini kamu itu berharga dan dunia butuh lebih banyak suara yang autentik. Lalu apa lagi ya? Jadi itu deh cara menulis artikel opini yang menurut aku bisa kamu coba. Gimana? Siap buat bikin tulisan yang bikin orang mikir dan
bilang, wah ini tulisan kamu keren banget. Siap ya. Kalau ada pertanyaan atau ide topik lain, langsung komen aja di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.